Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Adila dan teman-teman Prodi Gizi Alih Jenjang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai laporan observasi hygiene sanitasi di Rumah Sakit Tugu Ibu. Kelompok kami terdiri dari Pak Andi Rohdiani, Kak Dea Tiani Violeta, Kak Deborah Tika Saragi, Kak Hasya Maulida, dan Ibu Liana Saputri, dan saya sendiri Vera Kasmira. Baiklah, saya akan mulai slide yang pertama. Nama institusi yang kami observasi yaitu Rumah Sakit Tugu Ibu, tepatnya berlokasi di instalasi gizi Rumah Sakit Tugu Ibu. Kemudian nama produk yang kami observasi yaitu sup labu siam. Untuk Rumah Sakit Tugu Ibunya sendiri berlokasi di Jalan Raya Bogor yang menghubungkan antara Jakarta, Cimanggis, dan Depok. Rumah Sakit Tugu Ibu ini melayani khususnya wilayah masyarakat Cimanggis dan Depok, serta yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk jumlah petugas instalasi gizi di Rumah Sakit Tugu Ibu berjumlah 23 orang yang terdiri dari kepala instalasi yang berpendidikan S1 Gizi berjumlah 1 orang, kemudian kepala ruangan instalasi gizi berpendidikan D3 Gizi 1 orang, ahli gizi 2 orang, kemudian ada penata boga 9 orang, juru masak 4 orang, juru racik 2 orang, pekarya 4 orang. Untuk penata boga, juru masak, juru racik, dan pekarya ini terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Untuk penata boga sendiri ini bertanggung jawab terhadap penyiapan dan penataan makanan yang sudah diolah untuk didistribusikan ke pasien. Saat ini jumlah yang dibutuhkan di instalasi gizi sudah mencukupi. Kemudian untuk juru masak bertanggung jawab terhadap pengolahan seluruh bahan makanan yang akan disajikan ke pasien. Untuk juru racik bertanggung jawab dalam menyiapkan seluruh bahan makanan yang akan diolah. Kemudian untuk pekarya bertanggung jawab untuk kebersihan semua peralatan masak, peralatan makan pasien, dan kebersihan troli distribusi. Untuk administrasi dan pengadaan dilakukan oleh ahli gizi, jadi ahli gizi merangkap sebagai bagian administrasi dan pengadaan. Kemudian gambaran konsumen di Rumah Sakit Tugu Ibu. Rumah Sakit Tugu Ibu ini adalah rumah sakit tipe C yang berdiri sejak tahun 1985 dengan luas tanah 7.885 meter persegi dan luas bangunan 7.247,35 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai dengan kapasitas kamar atau tempat tidur 135 bed. Kemudian konsumen makanan pada penelitian ini yaitu pasien rumah sakit dan karyawan rumah sakit. Kemudian Rumah Sakit Tugu Ibu merupakan rumah sakit pertama di Cimanggis yang menghubungkan Bogor dan Jakarta dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi dikelilingi oleh berbagai industri. Pelayanan kesehatan berkala hingga layanan operasi dan layanan penunjang seperti CT scan, endoskopi, dan lain-lain dapat dilakukan di Rumah Sakit Tugu Ibu ini. Nah, selanjutnya untuk jenis menu yang diobservasi yaitu sup labu siam dengan kisaran harga Rp1.536.000 per porsi.
Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Deborah. Silakan, Kak. Terima kasih. Di sini ada diagram alir proses kerjanya. Yang pertama itu ada ruang penerimaan bahan makanan. Kemudian ada ruang penyimpanan bahan makanan kering dan basah. Nah, kemudian di sini ada ruang persiapan, kemudian ada ruang pengolahan, ruang penyajian bahan makanan, dan distribusi bahan makanan atau minuman. Next slide. Di sini kami telah mendapatkan hasil observasi sanitasi. Di sini ada rumusnya seperti yang sudah kita ketahui. Nilai total sama dengan nilai observasi dibagi nilai total dikali 100%. Dan kami mendapatkan hasil observasi sanitasi di Rumah Sakit Tubuh Ibu ini memenuhi syarat kategorinya sebesar nilainya sebesar lebih dari 90%. Next slide. Di sini ada perhitungan nilai SKP. Ada beberapa komponen yang kita ketahui ada 4. Yang pertama itu komponennya PPB atau pemilihan dan penyimpanan bahan makanan. Dari Rumah Sakit Tubuh Ibu ini kami mendapatkan nilai PPB-nya adalah 0,16. Komponen yang kedua HGP atau hajin pemasak 0,142. Yang ketiga PBM yaitu pengolahan bahan makanan dengan nilai skornya 0,55. Dan komponen yang keempat itu ada DMP atau distribusi makanan, skornya 0,132 dan kami peroleh hasilnya 98,4%. Slide. Nah, di sini ada interpretasi skor penilaian. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada baik, sedang, rawan tetapi masih aman dikonsumsi, dan yang terakhir kategori keempat rawan tidak aman dikonsumsi. Nah, ini dengan nilai SKP yang baiknya 0,9730 sampai 1, dengan nilai persennya 97,03 sampai 100. Dan kedua, kategori sedang SKP-nya 0,9332 sampai 0,9702, persentasenya 93,32 sampai 97,02. Rawan tetapi aman dikonsumsi, SKP-nya 0,6217 sampai 0,9331 dengan presentasinya 62,17 sampai 93,31. Yang terakhir rawan atau tidak aman dikonsumsi kurang dari 0,6217, presentasinya kurang dari 62,17. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Ya, selanjutnya ada analisis hasil. Di sini ada formulir A, yaitu memperoleh nilai sempurna baik dari segi sarana prasarana umum dan nilai khusus golongan B adalah sempurna. Lalu yang kedua ada formulir B, skor keamanan pangan atau SKP dengan nilai 98,4% dengan keamanan pangan yang baik. Ada dua aspek yang perlu dikaji ulang, yaitu HGP atau hygiene pemasak. Pemasak perlu memakai tutup kepala selama memasak. Lalu ada distribusi makanan atau DPM, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum membagikan makanan. Ya, di sini ada rekomendasinya. Baiknya dilakukan pengkajian evaluasi secara terus-menerus pada ketentuan yang berlaku dan penegasan aturan cuci tangan dan penerapan penutup kepala yang tepat. Untuk poin-poin lainnya, Rumah Sakit Tubuh Ibu sudah menerapkan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang sangat baik sekali. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hasya.
Baik, terima kasih. Kesimpulan pada presentasi kami hari ini, penyelenggaraan makanan di rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, penerimaan bahan makanan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, dan pendistribusian makanan kepada pasien. Penyelenggaraan makanan bertujuan untuk menyediakan makanan yang bernilai gizi, berkualitas, aman, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasien, dan harus optimal. Makanan biasanya dapat terkontaminasi pada saat proses penyimpanan, pengolahan, maupun ketika penyajian. Penyelenggaraan yang kurang memenuhi syarat kesehatan atau tidak saniter dan hygiene dapat menimbulkan penyakit pada pasien. Penyelenggaraan makanan yang baik perlu diidentifikasi menggunakan metode skor keamanan pangan atau SKP menurut Soekarto tahun 90. Pada pengawasan mutu dan keamanan pangan di rumah sakit, Tugu Ibu sarana dan prasarana memenuhi syarat secara sarana dan prasarana dalam keamanan umum dan mempunyai keamanan pangan yang baik. Penyelenggaraan makanan harus tetap dievaluasi dan diawasi untuk tetap menjaga kualitas pangan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, ada beberapa dokumentasi dari proses pengolahan sup labu. Nah, yang pertama ini ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ini harus memenuhi kriteria, yaitu menggunakan bahan segar, dengan kriteria menggunakan bahan segar, tidak busuk, tidak rusak, dan disimpan dalam wadah yang bersih dan kering. Kemudian, adanya proses persiapan, bahan ini si labunya ini dikupas dengan alat yang bersih dan kering. Kemudian, penjamah juga menggunakan APD yang lengkap berupa apron, sarung tangan, dan masker, juga alas kaki yang tertutup. Kemudian pada proses pencucian pada saat proses persiapan ini setelah dikupas itu labunya itu dibentuk-bentuk dengan bentuk cube atau dadu. Nah, kemudian adanya proses pencucian. Pencucian ini dilakukan menggunakan air mengalir di dalam wadah sehingga tetap steril, dan wastafelnya ini khusus untuk mencuci sayuran. Setelah bersih, labu ini ditiriskan dan ditempatkan dalam wadah yang penyaring bersih. Kemudian setelah proses ditiriskan ini, pemasak tetap menggunakan APD dan sepatu saat mengolah bahan. Nah, kemudian diolah oleh pengolah makanan. Setelah diolah, masakan yang sudah matang itu dipindahkan ke dalam wadah yang bersih. Kemudian, sayur yang ditempatkan dalam mangkuk itu dengan menggunakan sendok sayur. Penjamah makanan ini menggunakan APD berupa apron, masker, namun tidak menggunakan penutup kepala. Nah, ini proses yang harus dievaluasi dan diawasi. Nah, sayur ditutup selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam mangkuk berwadah bersih, sayur itu ditutup dengan plastik wrap dan diletakkan di atas nampan bersama menu makanan lainnya. Next. Nah, ini berikut daftar pustaka dari presentasi kami kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hasya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan presentasi mengenai hasil observasi hygiene dan sanitasi pada sup labu siam di instalasi gizi Rumah Sakit Tugu Ibu. Untuk jika masih ada kekurangan, boleh disampaikan di forum diskusi yang ada di LMS. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.